والذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع العليم Sadaqallahul-Adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta seluruh awak media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas kembali adanya dua makhluk gaib yang sedang bertempur. Entah ada apa dengan adanya mereka bertempur. Kalau saja Anda lihat beda lain daripada yang lain, namanya juga makhluk gaib. Yang satu seperti genderuwo, yang satu kurus namun tinggi, melebihi dari 4 meter tingginya, sama-sama tinggi. Nama yang satu bodinya seperti genderuwo, besar sekali. Mereka sedang berkelahi di salah satu kebun milik warga. Memang kebetulan kebun itu adalah dekat lingkungan di mana tempat tinggal warga setempat. Tiba-tiba ada salah satu seorang ustadz yang dikenal memiliki kelebihan dengan masalah gaib, sudah terbiasa adanya. Tiba-tiba seorang ustadz berhenti sejenak kurang lebih 4 meter, lantas menyapa kepada mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak apa, Pak? Saudara, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya dengan adanya dua makhluk gaib yang sedang berkelahi, disaksikan oleh seorang ustadz yang kebetulan sedang lewat. Saat itu seorang ustadz sedang lewat di mana jalan dekat kebun tersebut yang terdapat dua makhluk gaib yang sedang berkelahi. Selang kurang lebih 4 meter, seorang ustadz memberikan uluk salam untuk menguji adanya makhluk gaib yang ada. Siapakah mereka? Apakah mereka semacam jin muslim ataupun kafir yang ada? Begitu seorang ustadz memberikan salam, mereka berhenti sejenak. Lantas salah satu jin kafir mengatakan, hai manusia, ada apa dengan kami? Kami sedang bertengkar, kenapa Anda ikut campur tangan? Kata si salah satu makhluk gaib yang berupa genderuwo mengatakan demikian. Lantas sang orang ustadz mengatakan, kenapa kalian sama-sama makhluk gaib pada berantem? Bukannya kalian adalah sama-sama makhluk gaib, mestinya ada satu kerjasama. Bagaimana kalian kalau menghadapi manusia? Sesama makhluk gaib saja berantem, kata seorang ustadz mengatakan demikian. Lantas salah satunya yang jerangkong kurus tinggi dengan santunya mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hamba Allah, saya adalah jin muslim yang sedang bentrok dengan salah satu jin kafir yang berwujud genderuwo. Dia mengatakan bahwasanya saya ingin menguasai tempat ini dengan cara menguji nyali siapa yang mampu dalam hal berkelahi dan menang, dialah penguasa tempat di mana kebun ini yang berada. Lantas seorang ustadz mengatakan, saya
mengambil garis bawain saja dengan kalian berdua. Seyogianya kalian tidak usah berantem. Kalian harus rukun sama-sama. Makhluk gaib sekalipun kalian memang berbeda aliran. Saya ucapkan untuk salah satu jin kafir, nyalalah dari tempat sini. Saya sudah mengetahui dengan adanya jin kafir sudah cukup sering menghadapi. Engkau lah yang selalu bikin reseh kepada manusia, apalagi di sini dekat tempat penduduk. Anda tidak tepat tinggal di sini. Kau usah bersusah payah mencari kekuasaan. Siapa yang menang di sinilah dia yang berkuasa. Seandainya kau berkuasa di sini, nyala dari sini. Saya tidak akan membiarkan kau tinggal di sini, kata seorang ustadz mengatakan demikian. Tiba-tiba si Gadruwo, jin kafir, marah. Wahai manusia, biasa apa kau? Ternyata kau punya nyali. Mampu berani mengusir saya, kata si makhluk Gadruwo, jin kafir mengatakan demikian. Saya bicara bukan basa-basi. Kalau kau masih tetap di sini, saya punya cara yang lebih baik untuk memindahkan kau jauh dari penduduk sini. Karena di sini adalah rumah penduduk, saya juga suka bolak-balik kemari. Pasti kau bukan sendiri, tapi banyak anak buah jin kafir. Cukup akan bikin resah dan tidak nyaman manusia yang ada tinggal di sini, kata seorang ustadz mengatakan demikian. Salah satu jin muslim hanya diam dan diam, tidak ikut campur. Lantas si ustadz melanjutkan pembicaraan. Sekarang begini saja, jin kafir yang berupa Gadruwo, pergi saat ini juga selagi saya belum memberikan sesuatu yang kasar. Saya sebetulnya juga tidak mau kasar dengan siapapun sekalipun saya hanya berhadapan dengan makhluk gaib. Pergilah dengan baik-baik. Tiba-tiba si jin kafir itu melemparkan sesuatu, yaitu tanah lumpur dilemparkan seorang ustadz. Lantas jin muslim itu membantunya menahan tanah lumpur yang becek sehingga lumpur itu kembali mengenai si jin kafir itu. Wih, kamu jin muslim, ternyata kamu kong kali kau membantu manusia. Saya melemparkan lumpur ke ustadz itu, tapi kau tahan, kau kembalikan ke saya yang kotor begini. Lantas seorang ustadz mengatakan, hai jin muslim, biarlah saya akan hadapi dia, biar dia tahu. Lantas jin muslim diam saja, hanya menganggukkan kepala. Lantas jin kafir mengatakan, bisa apa kamu? Coba kamu hadapi saya. Lantas seorang ustadz mengatakan, dari tadi saya sudah berhadapan dengan kamu. Saya bicara baik-baik, kembalilah ke asalmu. Di mana asalmu? Kata si ustadz mengatakan demikian. Pengen tahu aja, kata si jin kafir mengatakan demikian. Tinggal saya ada di Gunung Lawu. Kau tahu, Gunung Lawu itu ada dua tempat. Sayalah di mana adanya Gunung Lawu yang biasa juga manusia suka ngiprit, disitulah tempat saya. Lantas si jin muslim ikut campur. Pantesan kamu kasar. Memang kamu suka mempengaruhi manusia untuk menjadi budaknya, menjadi orang kaya secara ngiprit, kata si jin muslim mengatakan demikian. Lantas jin kafir bicara kembali kepada jin muslim, jangan ikut campur, saya lagi bicara dengan manusia. Lantas seorang ustadz bicara kembali kepada jin muslim, biarlah jin muslim, saya akan tuntaskan dengan dia. Lantas si ustadz bicara kembali kepada jin kafir, sekarang gak usah bertele-tele, kembalilah ke tempat asalmu yang katanya di mana tadi, Gunung Lawu. Di mana kamu tempat, disitulah. Di sini tidak layak. Kalau kamu tetap ngeyel
lemparkan kembali tanah lumpur beserta airnya. Si Ustadz hanya menggerakkan kepala. Si tanah lumpur itu bertahan di awang-awang. Lantas si jin kafir mengatakan, manusia, ternyata kamu punya lebih hebat. Baru kali ini saya menyaksikan manusia punya lebih. Sehingga lumpur dan air yang saya lemparkan ke kamu bisa ditahan ada di awang-awang. Lantas seorang ustadz mengatakan, saya akan memberikan ujian buat kamu. Apakah kau mampu menyentuh apa yang kamu lempar, yaitu air dan lumpur basah itu? Kalau kau mampu menyentuh itu, berarti kau bebas di sini. Tapi kalau kamu tidak mampu, dengan baik-baik kau hengkang dari tempat ini, kembali Gunung Lawu. Kata si Ustadz dengan lugasnya mengatakan demikian. Lantas si jin kafir dengan tertawa dan bicara, manusia, itu mah kecil. Lantas tiba-tiba dia berusaha menyentuhnya, namun tidak mampu, malah dia tercengkang, terguling-guling ke belakang. Hebat lu. Lumpur yang saya lempar dengan air ternyata tidak sanggup kusentuh. Bahkan saya terlempar ke belakang. Hebat. Lantas seorang ustadz mengatakan, tadi baru saja saya bilang, kalau kamu mampu, kamu bebas tinggal di sini. Tapi kalau kamu tidak mampu, kembalilah ke tempat asalmu. Kata si seorang ustadz mengatakan demikian. Lantas dasarnya jin kafir ya, sekalipun dia sudah mengalah, tetap saja dia menantang. Lantas si jin kafir mengatakan, ayo keluarkan lagi. Apa yang kamu bisa, keluarkan lagi. Tiba-tiba seorang ustadz hanya melemparkan satu tasbih seperti punya nyawa. Dia melayang-layang diarahkan ke jin kafir tersebut. Dia terpental kebakar sambil teriak, woi manusia hebat, hanya sebuah tasbih saya tidak sanggup menangani, panas, hilanglah sudah. Lantas barulah si ustadz bicara dengan satu makhluk lagi, yaitu jin muslim. Jin muslim, sekalipun kamu jin muslim, alangkah baiknya kamu juga jangan di tempat sini. Ini mohon maaf, bukan berarti saya melarang. Ini demi kenyamanan situ. Kalau sedang bicara di tempat, ya alangkah baiknya ya agak jauh-jauh dari tempat penduduk. Ini kan dekat penduduk punya. Lantas si jin muslim mengatakan, ya memang sebetulnya tujuan saya kemari hanya untuk pengawasan hamba Allah. Barangkali ada jin kafir yang suka iseng, salah ya yang mendobrak adanya. Lantas seorang ustadz mengatakan, saya terima kasih sebelumnya. Saya mengerti adanya kehadiran Anda karena kita satu akidah, tujuan kita sama, yang terbaik menurut perintah Allah. Lantas disitulah seorang ustadz membiarkan si jin muslim adanya di mana di kebun berada. Ya sudah, kalau memang begitu, saya pamit dulu. Saya akan meneruskan perjalanan. Ada hajat yang perlu diselesaikan, kata seorang ustadz mengatakan demikian. Lantas si ustadz uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas si jin muslim menjawab dengan lugas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mereka berpisah, malam harinya si ustadz mendapatkan petunjuk yang ada, bahwasanya dalam petunjuk melalui mimpinya mengatakan, hai hamba Allah, dengan julukan Ustadz, ambillah di laci lemari Anda
Apapun jenisnya benda itu, simpanlah baik-baik. Semoga bermanfaat untuk menambah di mana Anda suka banyak nolong orang, ngeruqyah dan ngobatin orang. Barangkali itu bermanfaat. Itu hanya suatu benda sebagai perantara saja. Tidak lepas kita kembali kepada Allah, menyembah kepada Allah, bersujud kepada Allah. Terima kasih engkau telah bertemu dengan saya dalam mimpinya. Demikian lantas Ustaz begitu bangun dia berpikir, oh ini jangan-jangan jin muslim yang pernah ketemu dengan saya yang sedang berantem dengan genderuwo jin kafir. Lantas si Ustaz itu menghampiri laci yang ada di lemari tersebut. Ternyata benda itu tidak lepas dari benda tasbih yang berwarna coklat. Lantas diambillah tasbih itu, digenggam dan disikirkan. Tak lama kemudian si tasbih itu berbicara, hai hamba Allah, inilah saya pada saat itu ketemu di kebun. Sayalah adalah jin muslim. Inilah tasbih sebagai kenangan, sebagai perlambangan bahwa kita adalah satu akidah, supaya Anda selalu ingat kepada Allah dan selalu berzikir. Kata si suara itu mengatakan demikian. Lantas inilah saya, kodamnya yang ada di dalam tasbih ini. Barangkali dapat membantu terhadap sesama bila mana ada orang membutuhkan Anda. Selang seminggu kemudian, tasbih itu selalu dibawa, ada di kantongnya si Ustadz. Pada saat dipanggil seseorang yang kena teluk, yang kena tembak, beliau hanya berdoa dengan menyatukan telapak tangannya, kedua telapak tangannya. Beliau tiba-tiba mengeluarkan asap, diarahkan kepada orang sakit. Orang tersebut seketika sehat kembali seperti sedia kala. Disitulah hingga sampai sebulan ke depan si Ustadz itu dikenal sebagai orang tabib. Panggilan seorang tabib. Dia disuruh penjuru mengatakan demikian. Demikianlah saudara, sekelumit kupasan demi kupasan yang kami rangkum jadi satu, kami jabarkan kembali untuk Anda semua. Dengan adanya seorang ustadz bertemu dua makhluk yang sedang berkelahi. Di satu sisi yaitu jin muslim, di satu sisi adalah jin kafir. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.